Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin masalakan wa man lam yasha lam yakun. Jamaah salat subuh Masjid Ad-Da'wah yang insya Allah semuanya sehat dan bahagia. Yang insya Allah yang belum sehat kita doakan hari ini Allah angkat sakitnya dan diberikan kesembuhan. Yang insya Allah nanti tidak akan kambuh lagi. Yang hari ini belum bahagia, insya Allah setelah ngaji semuanya bahagia. Syukur alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Inilah kita makhluknya Allah yang senantiasa mempunyai keinginan yang sama. Kita menginginkan dalam kehidupan kita itu adalah hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam kehidupan kita jamaah rahimakumullah senantiasa menginginkan kebahagiaan, kemuliaan, kesejahteraan akhirat kita dan dunia kita. Sehingga yang kita amalkan adalah selalu dalam kehidupan kita ini kepingin dekat dengan Allah. Taqarrub ilallah, bagaimana kita selalu mendekat dengan memaksimalkan diri kita, kesehatan kita untuk dekat kepada Allah. Ini adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah jamaah rahimakumullah. Maka ketika sudah kita ikhtiarkan dalam berupa amalan-amalan ibadah kita, maka Allah akan memberikan suatu reward, suatu penghargaan yang Allah jelaskan di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini janjinya Allah jamaah rahimakumullah. Pertanyaannya, kinten-kinten panjenengan percaya napa mboten? Pasti percaya napa tidak? Pasti percaya. Napa janjinya Allah? La in syakartum, dan apabila kalian mau dan mampu bersyukur kepada Allah, maka janjinya Allah adalah la azidannakum, pasti kata Allah akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mafhum mukhalafahnya jamaah rahimakumullah, jangan sampai naudzubillah memilih yang kedua. Pilihan kedua niku napa? Wala in kafartum, apabila kalian tidak mau bersyukur atau kufur nikmat, ingat
inna adzabi lasyadid. Hati-hati. Ngapunten jamaah rahimakumullah, kalau kita belajar Al-Qur'an nggih, kalau ketika ada kalimat inna, tahu inna nggih? Nah, itu ada sebuah napa? Rambu-rambu bagi kita. Adzabi lasyadid, kata Allah. Hati-hati kalau kalian tidak mau bersyukur alias kufur nikmat, maka kata Allah, azabku, siksaku tidak hanya dunia, yang syadid, nemen. Napa bosone tiang Kemplaten napa? Pedih, parah. Apa yang parah? Adab, siksaku, kata Allah. Jamaah rahimakumullah, dalam rangka bersyukur itu alhamdulillah kita senantiasa istiqomah. Tidak hanya sholat subuh istiqomah kita, tetapi tadi kita awali dengan tahiyatul masjid, atau kita mulai dengan qobliyah subuh yang kata Rasulullah khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang ringan tetapi subhanallah, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan seisinya. Berarti 2 rakaat yang tidak sampai 10 menit niku lebih baik daripada nopo? Mobil nopo yang paling mahal hari ini jamaah rahimakumullah? Pajero, Fortuner, apa malih? Mini Cooper katanya lari-lari. Napa malih? Nah, yang dibuat artis-artis niku napa? Alphard, file flyer dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan hari ini kita akan selalu bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah menambahkan nikmatnya, barokahnya, kesehatannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampun nggih. Salawat dan salam jamaah rahimakumullah mudah-mudahan dan senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi, dan keluarga-keluarga Rasulullah, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Rasulullah, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah termasuk kita di dalamnya, yang istiqomah dalam kehidupan ini selalu menjalankan, mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, dan memaksimalkan diri kita jamaah rahimakumullah untuk selalu menjauhi, tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang semuanya sudah termaktub, tertulis di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah as-sahihah. Jamaah rahimakumullah, insya Allah hari ini beberapa menit kita maksimalkan waktu kita. Ngapunten Ustadz Hartono, 7 menit napa 70 menit nih? Masya Allah 20 menit nggih? Masya Allah 20 menit niku lama napa dangu? Betul napa-napa nggih? 15 menit kita maksimalkan waktu kita. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Hartono, oleh Abu Hartono, tentang bagaimana di awal tahun ini, yang mana kebanyakan dari kita malam tahun baruan, nggih, leres nggih? Ada yang nopo? Panjenengan nggih tumut trek-trekan ngoten mboten nggih? Masya Allah. Ada yang merayakan dengan beberapa keunikan masing-masing jamaah rahimakumullah. Ada yang menggunakan waktu tersebut untuk berfoya-foya. Yang jelas, yang sering kita saksikan, yang sering kita lihat di dalam tayangan televisi maupun di lingkungan kita adalah bagaimana kita menghambur-hamburkan waktu kita, usia kita, umur kita maupun harta kita untuk memeriahkan waktu tersebut. Pada hakikatnya jamaah rahimakumullah, tambahnya umur, tambahnya tahun itu sebenarnya hakikatnya adalah mengurangi jatah kehidupan kita, atau mengurangi umur kita. Tetapi kalau itu tidak kita pahami, yang ada adalah kita berfoya-foya. Kita melakukan pesta yang di situ subhanallah.
Bagaimana uang itu dihambur-hamburkan hanya untuk membeli apa? Kembang? Nah, kembang api apa kembang? Kembang desa. Masya Allah, luar biasa. Dan ini selalu ada istiqomah dalam setiap tahun. Setiap tanggal 31 malam sampai menjelang tanggal 1 Januari ini selalu dilaksanakan. Maka ada sebuah kalimat, sebuah ayat yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 18. Allah sekali lagi menyapa diri kita jamaah rahimakumullah dengan kebanggaan langsung dari Allah. Pinten berapa kali Allah menyapa kita dalam panggilan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Sekitar 89 kali. Salah satunya dalam surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 18. Kita perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kalimat sapaan ini jamaah rahimakumullah, ini kebanggaan dari Allah yang ditujukan kepada kita, khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, panjenengan amati nggih. Kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu ada sebuah syariat, ada sebuah anjuran, ada sebuah perintah langsung dari Allah. Berarti napa kesimpulannya jamaah rahimakumullah? Boleh napa mboten, angsal napa mboten orang yang beriman itu diam saja. Boleh atau tidak ketika kita mengikrarkan sebagai orang yang beriman, setelah itu kita diam, tidak ada gerakan, tidak ada action dalam kehidupan kita, maka tidak boleh jamaah rahimakumullah. Maka Allah selalu ketika mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu ada sebuah perintah yang harus kita kerjakan. Makanya konsep amanu wa amlus sholihah itu selalu dalam satu kalimat yang sama. Jadi tidak ada orang yang beriman tanpa amal soleh, dan tidak ada amal soleh tanpa didasari keimanan. Maka dua-duanya ini harus ada. Makanya tidak ada konsepnya orang yang beriman itu ndepis nggih, mojo terus meneng mawon, mboten wonten. Harus bergerak dan berjamaah. Lek bergeraknya sendiri tidak akan kuat, tidak ada syiarnya. Makanya pentingnya berjamaah niku. Masjid kita makmur karena berjamaah. Jamaahnya sehat karena berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Maka di ayat ini Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, selalu dan selalulah kalian bertakwa kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tidak hanya bertakwa, tetapi Allah menginginkan kepada kita untuk wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat apa yang kalian lakukan hari ini. Teliti, introspeksi diri, memuhasabah diri kalian hari ini. Kira-kira dosa kita dan pahala kita itu lebih banyak napa jamaah rahimakumullah? Dan waktu yang tepat untuk memuhasabah diri niku kapan? Ngapunten nggih, kula paringi bocoran. Yang tepat niku ketika kita mau tidur panjenengan jam pinten? Jam 12 napa jam 1? Jam 12 nggih. Kadang ada yang jam 9. Kita mau tidur, kita lihat ke atap kamar kita, disitulah waktu yang tepat untuk memuhasabah diri. Disitulah akan kita teliti, ya Allah, saya tadi subuh bangun, setelah itu mengambil air wudhu menuju ke masjid, masya Allah, dalam trek yang benar. Setelah pulang dari tempat kita sholat atau masjid, sampai rumah alhamdulillah bertemu dengan anak dan istri kita, mengucapkan salam, alhamdulillah baik. Ibu-ibu di rumah juga sama, masak untuk anak dan suaminya. Tetapi setelah itu ada yang mungkin kita akan keluar dari rumah kita untuk maisah, mencari kehidupan dunia kita. Disitulah ujian kita jamaah rahimakumullah. Kita teliti itu.
Kira-kira sehari dari mulai pagi, siang, sore, petang sampai malam itu kira-kira lebih banyak mana pahala dan dosa kita. Maka yang ada apa jamaah rahimakumullah, kita akan istighfar kepada Allah. Kita dalam keadaan nyaman tidur, setelah itu kita bangun di pukul 3 pagi atau setengah 4. Setelah itu kita memuhasabah diri kita untuk berdoa, menangis di hadapan Allah, untuk curhat kepada Allah, untuk minta ampunan kepada Allah. Inilah fungsinya introspeksi, memuhasabah diri kita. Di awal tahun, di Sabtu pertama inilah yang harus kita kampanyekan. Bukan tambahnya tahun membuat kita semakin bangga. Sejatinya, hakikatnya tambahnya tahun itu adalah mengurangi jatah umur kita. Jamaah rahimakumullah, li ghadin, maka kata Allah, persiapkan diri kalian, teliti diri kalian, siap-siaplah hari ini untuk li ghadin, persiapan nanti ke depannya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengulang lagi jamaah rahimakumullah dengan kalimat bertakwalah selalu kalian kepada Allah. Wallah innallah, dan sesungguhnya Allah khabir, awas, mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah, pada suatu saat Rasulullah niku ditanya oleh seorang sahabat, nopo bedanya, apa bedanya kita dengan Rasulullah? Ketika ada orang yang bertanya kepada kita, dan ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bedanya jawaban kita dengan Rasulullah niku nopo jamaah rahimakumullah? Kalau kita ditanya oleh seorang atau orang lain bertanya kepada kita, kita belum tahu maksud dan tujuan mereka. Leres nggih? Kadang kita nggak paham, kita tidak tahu backgroundnya, kita tidak tahu maksud tujuannya dia bertanya kepada kita. Tetapi subhanallah, Rasulullah niku diberikan kelebihan jamaah rahimakumullah. Dia tahu sebelum orang tanya, sebelum dia bertanya, sehingga jenengan buatan usah kaget ketika Rasulullah ditanya dengan pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda. Pada suatu hadis Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, Islam yang baik itu apa? As-sholatu ala waktiha. Maka Islam itu akan menjadi baik itu apabila kita bisa sholat tepat pada waktunya. Di dalam kalimat lain Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, Islam yang baik itu apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Kenapa jamaah rahimakumullah pertanyaan yang sama tetapi jawabannya berbeda? Karena Rasulullah itu ngerti yang bertanya ini punya background, punya problem, punya masalah pada apa. Nah, tadi yang pertama berarti dia pasti bermasalah dengan sholatnya. Sehingga ketika ditanya Islam terbaik itu adalah ketika dia mau dan mampu sholat tepat pada waktunya. Dan pada suatu saat ketika Rasulullah ditanya, Islam yang baik itu apa? Taqra'us salam wa tu'imu ta'am ala man arafta wa man lam ta'rif. Ada sebuah kalimat lain ketika Rasul ditanya, Islam itu bisa dibilang itu baik itu apa? Apabila kalian bisa memberi makan, mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kalian ketahui, kalian kenal, dan kepada orang yang belum kalian kenal. Maka suatu saat jamaah rahimakumullah, dalam hadis Tirmidzi Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayun nasu khair? Ya Rasulullah, manusia terbaik itu versi panjenengan niku kados pundi? Jadi Rasulullah ditanya, kalau versinya Guinness Book manusia terbaik itu kan macam-macam nggih. Punya prestasi ini itu. Mungkin kriteria kita sesuai dengan nafsu kita aja rahimakumullah. Tetapi Rasulullah ketika ditanya ayun nasu khair, ya Rasulullah, menurut panjenengan manusia terbaik itu seperti apa?
dalam kehidupannya dan dalam umurnya. Maka Rasulullah menjawab dengan kalimat man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Katanya dengan muhasabah diri jamaah rahimakumullah, maka manusia terbaik itu kata Rasulullah adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang diberi umur panjang dan banyak amal baiknya. Ngapunten Bah, Hartono umur pinten sakniki? Insyaallah 71. Masya Allah. Bonusnya pinten niku jamaah rahimakumullah? Pinten? Masya Allah. Kata Rasulullah, umatku itu tidak lebih daripada 63 tahun seperti umurku. Berarti kalau 71 tahun berarti pinten dikurangi 63? Pinten Bah? Masya Allah. Bonus gini ku? Bisa kurang, bisa lebih dari berapa? 63 tahun. Berarti yang sekarang ngapunten umurnya sudah 62, berarti siap-siap jamaah rahimakumullah. Tahun benjing insyaallah nggih. Mboten ngertos nggih. Semuanya pantas napa mboten jamaah rahimakumullah ketika kita meninggal? Kira-kira umur 12 tahun pantas napa mboten ketika diambil ruhnya dari jasadnya? Ketika umur 71 tahun pantas napa lebih pantas malih? Masya Allah. Umur 40 tahun pantas nggih? Ibu-ibu di belakang umuripun pinten sakniki? Seksi nggih, 51 kan. Jamaah rahimakumullah, subhanallah, inilah kita manusia yang kata Rasulullah umatku itu tidak lebih dan tidak kurang dari 63. Dan kita harus siap. Panjenengan itu sebenarnya punya gelar Pak Camat dan Bu Camat. Nah, nggih. Pun jenengan nggak usah minder dalam kehidupan. Gelar jenengan adalah Pak Camat. Napa camat niku? Calon mati napa calon mayit? Sami mawon, masya Allah. Makanya inilah bedanya kita dengan para nabi. Inilah bedanya kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mau meninggal, dikasih kabar dulu oleh malaikat Jibril. Tapi kita sebagai umatnya, pernah nggak kita dikabari oleh malaikat Jibril? Hartono mrene, siap apa enggak sesuk tak ambil nyawamu? Ngoten apa mboten? Ngapunten nggih. Mboten pernah nggih Bapak Ibu? Yang ada apa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di dalam surat Al-A'raf Allah menjelaskan walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu pasti akan datang apa? Kematiannya, datang ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jelas dan pasti kata Allah. Dan apabila ajal itu datang, masya Allah, kalian tidak bisa mengakhirkan walaupun 1 detik. Di bawahnya 1 detik ini wonten apa mboten? Wonten nggih. Detik kan tek tek. Nah, di bawah niku nggih mboten saged jamaah. Wala yastaqdimun, dan kalian juga tidak bisa mengawalkan, mendahulukan walaupun di bawah 1 detik. Berarti kita tidak lepas dari intaian kematian. Makanya inilah fungsinya muhasabah diri di awal tahun. Bukan kita boleh kita bersyukur, dan syukuran itu boleh nggih. Napa bedanya bersyukur dengan syukuran itu jamaah rahimakumullah? Napa bedanya tahlil karo tahlilan? Nah, panjenengan suka tahlil napa tahlilan? Lek tahlil niku gak ono panganane. Nah, nggih, leres nggih. Lek tahlilan lan syukur niku nggih bersyukur nggih. Mengucapkan alhamdulillah, datang ke masjid istiqomah niku bersyukur. Lek syukuran nah, ana emplok-emploke napa mboten? Cirase tiang Bojonegoro emplok-emplok. Nggih. Jamaah rahimakumullah, itulah jawaban Rasulullah. Man dhala umuru hasuna amalu. Maka manusia terbaik versiku kata Rasulullah adalah orang yang diberi panjang umur dan banyak amal baiknya. Pun jenengan sampean teliti sakniki umure pinten?
Tadi saya kasih contoh Abah Hartono niku, bersyukurnya beliau itu istiqomah. Masya Allah. Kita niku punya grup nggih, jamaah rahimakumullah. Grup takmir safari subuh nggih. Leres nggih teng WA niku. Yang paling aktif niku Masya Allah sinten? Abah Hartono. Kadang kita hibai. Suara kula kok jelas. Kadang kita itu di grup Masjid Tabligh itu Masya Allah perlu ini beliau dikasih reward nih. Ngapunten. Terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua, ketika tadi ditanya oleh seorang sahabat ayun nasu khair, pertanyaan yang kedua adalah ayun nas syar. Juga ditanya bagaimana ya Rasulullah manusia terjelek versi engkau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, manusia terjelek niku napa jamaah rahimakumullah? Maka dijawab, man tola umuruhu wa sa'a amaluh. Maka kata Rasulullah, manusia terjelek itu adalah orang yang diberi panjang umur, banyak amal jeleknya. Nah niki ujian nggih. Jenengan aja sampai wah umurku dawa. Kira-kira dawa niku akeh dosane napa akeh pahalane. Niku yang tahu adalah diri kita dengan Allah. Diri kita masing-masing dengan Allah. Ibu-ibu lek sakniki umure 64 berarti panjenengan diberi tambahan bonus pinten tahun? 1 tahun. Bapak-bapak yang hari ini umurnya 65 berarti diberi bonus pinten? 2 tahun. Nah 2 tahun niki panjenengan teliti kira-kira seneng ngaji, seneng sholat 5 waktu di masjid, nopo senengane dugem. Nah, nopo dugem niku? Duduk gembira. Nah, mboten napa-napa nggih. Dugem sar ini nggih teng masjid ngaten niki nggih. Duduk kali gembira kali ngokne ngaji. Masya Allah. Bapak Ibu, inilah Islam. Inilah Rasulullah. Rasulullah niku bedane kalih kula panjenengan niku lek ditanya jawabannya pendek-pendek tapi maknane dalam, maknanya panjang lebar ke depan. Lek kita panjenengan sami terutama ngapunten ibu-ibu lek ditanya napa? Masya Allah. Lek keng pundi? Bu, saking pundi? Oh iya aku mau nang pasar ketemu iki. Wah, dawa nggih. Inilah kita bedanya dengan Rasulullah. Kita biasanya ngomongnya wakeh tapi kadang tidak ada maknanya. Tetapi Rasulullah ketika ditanya langsung jawabannya pendek tapi maknanya luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Ada seorang sahabat ngapunten nggih niki senes hadis, niki senes ayat, tetapi ini adalah mahfudot. Mahfudot niku kata-kata mutiara. Yang sering kita dengar itu adalah kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib. Tetapi ini yang ngomong bukan Ali, tetapi adalah sahabat Rasulullah, khalifah kedua setelah Rasulullah meninggal. Sinten naminipun? Kuis sinten? Khalifah kedua Umar ibnu Khattab atau Umar bin Khattab. Jadi ada sebuah kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini senas hadis nggih, tetapi ini kalimat atau kata-kata dari Umar. Ngapunten kadang-kadang kita itu keliru. Iki hadis, ini ayat, ini adalah perkataan para sahabat. Fungsinya belajar ngaji niku nggih ngoten jamaah rahimakumullah. Kadang hadisnya hadis yang tidak sahih disampaikan. Ngapunten. Biasanya lek Ramadan jenengan teliti nggih, lek umpami wonten penceramah, Ramadan itu dibagi menjadi 3. Awaluhu maghfirah nggih. Ausatuhu rahmah. Akhiruhu itku minan nar. Masya Allah jamaah rahimahullah, hadisnya ini hadis yang tidak perlu disampaikan bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3. 10 hari awal adalah napa? Maghfirah napa rahmah niku?
Ausatuhu tengah-tengahnya 10 hari ke yang tengah itu adalah kasih sayang. Wa akhiruhu dan 10 terakhir adalah idku minana, dijauhkan kita dari neraka. Ngapunten gelek umpami wonten enten sing ceramah ngoten diingatkan Ustaz Hartono. Tapi ingatkan mboten langsung, "Nggih Pak, niku hadise gak mboten nggih mengke. Ngapunten Ustaz diteliti malih nggih. Kinten-kinten hadis niku pripun?" Nah, diteliti malih jamaah rahimakumullah. Mboten napa-napa nggih, disampaikan mawon. Jamaah rahimakumullah, inilah kita yang dimana Allah selalu menginginkan kebaikan dari diri kita. Fungsinya kita memuhasabah diri kita, introspeksi diri kita adalah untuk selalu kita waspada bahwa kehidupan itu tidak selamanya. Maka Allah mewanti-wanti dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kok iso kalian itu kufur, tidak mau percaya kepada aku dan Rasulku Muhammad, sedangkan wa kuntum amwatan, kalian dulu itu dalam keadaan mati. Fa ahyakum, maka aku berikan kehidupan bagi kalian. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, setelah kalian hidup kalian nanti akan menjadi mati lagi, dan setelah itu aku akan hidupkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, dan kepada akulah kalian nanti akan kembali. Berarti kita sedaya niku dulunya mati napa hidup? Maka kata Allah, kalian itu mati. Aku hidupkan di alam rahim ibu. Setelah itu aku hidupkan yang kedua di alam dunia. Kemudian aku matikan kalian di alam yang menjadi alam penentuan. Bukan penentuan, penantian. Alam penghubung, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Napa bedane alam kubur kali kuburan jamaah rahimakumullah? Nah, tak tanglet sakniki. Bedane kuburan kali alam kubur niku napa? Ngertos bedanipun? Tasik bingung. Lek kuburan nggih damel napa? Nguburne napa? Jasad. Apakah itu alam kubur? Allahu a'lam. Kita tidak ada yang kepengen tahu, maka harus mati dulu. Niku bedane nggih. Kuburan itu senes alam, berarti mboten enten konsepnya orang itu takut dengan kuburan. Yang ditakutkan harus alam di mana kita sudah di-stop oleh Allah. Amalan-amalan baik kita diberhentikan oleh Allah. Finish. Yang gini lho Pak, dunia niki lho amal untuk investasi akhirat panjenengan sami. Setelah niki pun boten wonten malih. Dan kita tidak tahu apa kita itu besok itu masih ada atau tidak ada, masih hidup atau sudah meninggal. Maka kata Allah, jangan kalian kufur, jangan kalian menjadi orang yang tidak mau mengerjakan perintahku. Kalian dulu nih lo mati, marino tak urip nih, tak matikan lagi, tak hidupkan lagi di alam kekekalan. Dan pilihannya hanya dua jamaah rahimakumullah. Insya Allah semua takmir, pengurus PCM, PRM, takmir Masjid Ad-Dakwah, masjid apa malih niku sing jalan apel niku napa Pak? Pernah kula niku mlebet niku ditangkleti tiyang, "Weh Pak, ajeng teng pundi?" Gang apel niku masjid. Insya Allah semuanya hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Tidak hanya berjamaah berinteraksi di dunia, tetapi insya Allah nanti kita dipertemukan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ngeten iki kode nggih jamaah rahimakumullah. Kalau kajiannya sudah selesai, insya Allah prinsip ngaji niku mboten usah dangu-dangu nggih. Ngaji itu tidak usah lama-lama. Yang penting nopo? Prakteknya yang diperbanyak. Ngapunten nggih Bapak Ibu, menawi apa yang saya sampaikan enten kesalahan niku langsung dari nafsu kula pribadi,
dan apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan mudah-mudahan panjenengan sami di awal tahun ini barokah rizkinya, barokah keluarganya, barokah anak-anak dan cucunya, barokah pekerjaannya, dan barokah kehidupan dan kesehatannya. Kita sempurnakan dengan mengucapkan, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.